warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila ruhi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Summa ila arwahi jami' amwatil muslimin. Summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap jamaah hadirin Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang lalu kita sudah bahas tentang keistimewaan majelis zikir dan kalimat zikir. Berikutnya adalah tentang keistimewaan doa dan adab berdoa. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ataman nafa'a bihi wa nafa'ana Allah wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan fadilatud du'ai, keistimewaan doa. Fadilah itu artinya keistimewaan atau kelebihan atau keunggulan. Nah, sebelum kita sampai ke sana, doa itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Doa secara etimologis, secara kebahasaan berasal dari kata da'a yad'u du'aan, yang artinya memanggil, memohon dan meminta. An-nida'u wa talab. Jadi secara bahasa kalau kita berdoa sebetulnya kita sedang memanggil. Memanggil siapa? Memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita memohon dan meminta. Memohon kepada siapa? Meminta kepada siapa? Mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilahan atau secara syar'an, secara terminologis, doa adalah ucapan yang dirangkai, yang mengindikasikan adanya permohonan yang disertai dengan kerendahan hati. Doa juga disebut dengan permintaan. Jadi doa itu al-kalamul insya'i ad-dali ala talabi ma'al khudu' wa yusamma aidan su'alan. Itu yang ingin tahu definisinya dalam bahasa Arab ya. Jadi secara terminologis, doa adalah ucapan yang dirangkai yang mengindikasikan adanya permohonan yang disertai dengan kerendahan hati. Doa juga disebut dengan permintaan. Al-kalamul insya'i ad-dali ala talabi ma'al khudu' wa yusamma aidan su'alan. Ada juga definisi lain, doa itu adalah talabul fi'li minal adana ilal a'la li tahsil syai'. Talabul fi'li minal adna ilal a'la. Jadi permintaan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya rendah kepada pihak yang kedudukannya di atas. Untuk apa? Li tahsil syai', agar dapat mendapatkan sesuatu. Jadi posisinya begini, ada satu yang di bawah, ada satu yang di atas. Berarti yang minta itu
Posisi yang di bawah apa di atas? Ya. Jadi meminta itu pasti posisi yang di bawah. Makanya kalau kita minta sama Allah, kita bukan posisi di bawah, itu susah doa terkabul. Sebab kita merasa yang memberi. Jadi kalau kita berdoa, kita posisikan diri kita di bawah. Kita minta sama siapa? Sama yang lebih di atas kita. Minal adana ilal a'la. Orang yang sesuatu yang posisinya lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Litahsili syai', agar pihak yang lebih tinggi itu memberikan sesuatu kepada orang yang berada di pihak bawah. Jadi kalau dalam konteks bernegara, rakyat minta sesuatu kepada pemerintah, betul nggak? Betul ya? Jadi yang minta sesuatu rakyat kepada pemerintah, bukan pemerintah minta kepada rakyat. Jangan dibalik, salah. Ya, itu. Jadi yang minta itu yang bawah, yang ngasih yang atas. Jadi karena di situ ada khudu, ada kerendahan hati, ada merasa bahwa yang minta ini di bawah, maka itu adalah doa. Minta tapi dia sombong, itu biasanya susah dikabulkan. Nah, menurut mayoritas ulama, berdoa hukumnya mustahab, dianjurkan. Namun bisa juga menjadi wajib saat sholat. Kapan doa menjadi wajib saat sholat? Yakni membaca Al-Fatihah. Itu rukun sholat ya, membaca Al-Fatihah. Rukun sholat itu ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Jadi kalau ditanya orang apa rukun sholat, secara besar rukun sholat itu ada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Yakni saat membaca Al-Fatihah, wajib itu. Juga saat doa dalam sholat jenazah. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Itu jadi wajib baca doa itu. Kira-kira kalau karena membaca doa untuk sholat jenazah itu wajib, doa itu kepada si mayat sampai enggak? Sampai enggak? Sampai. Sebetulnya orang nggak perlu persoalkan kalau doa itu sampai apa enggak. Sholat jenazah aja sampai. Bahkan hukumnya jadi wajib. Dan doa ketika khutbah Jumat, doa untuk kaum muslimin, makanya itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau khatib pada khutbah kedua nggak baca doa, itu khutbah Jumatnya jadi cacat, harus diulang lagi. Jadi ada kalanya doa itu mustahab, dianjurkan, ada kalanya doa itu menjadi wajib di pengantar. Nah, doa juga akan terjawab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Di antara dia ada juga ayatnya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu akan terjawab sesuai dengan kehendak Allah. Kita minta hari ini belum tentu dibalas kontan. Jadi doa itu terkabul 3 bentuk. Pertama, langsung Allah berikan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tunda. Yang ketiga, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apakah diganti di dunia atau diganti di akhirat. Jadi nanti itu kalau belajar tentang doa-doa para nabi dalam Al-Quran, ada doa para nabi yang langsung dijawab, ada yang ditunda, bahkan ada yang ditolak. Nanti insya Allah kita sampai ke sana itu pada sampai doa-doa para nabi ya.
Dan Allah jawab itu sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Kita pengen sekarang, belum tentu kalau Allah kasih ini belum pas. Bisa jadi ada waktunya. Waktu ketika Allah kehendaki, dan itu memang momennya pas sesuai kebutuhan kita. Jadi yang penting minta aja dulu, ya, minta aja. Kapan Allah kasih tinggal tunggu. Maka juga dalam riwayat yang lain, Allah akan mengabulkan doa hamba sepanjang hambanya enggak pengen tergesa-gesa. Juga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak, intisari dari ibadah. Rawahu at-Tirmidzi. Apa maksudnya otak doa itu disebut dengan otaknya ibadah atau intisari ibadah? Imam Murtada Az-Zabidi ini yang mensyarah kitab Ihya mengatakan bahwa doa disebut otak karena pendoa berdoa saat putus harapannya dan menyandarkan harapannya kepada Allah. Jadi karena kita sudah putus harapan, kita sudah lakukan yang terbaik, akal kita buntu, apalagi yang kita lakukan, maka disitulah doa memainkan perannya. Kita sudah putus harapan dan menyandarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan Nabi Yakub tuh begitu ya. Nabi Yakub tuh sedih berkepanjangan, kehilangan seorang anaknya yang paling disayang, yang namanya Nabi Yusuf. Nabi Yakub nangis sampai matanya itu katarak, ya, nangis. Tapi ketika Nabi Yakub berdoa, wa ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusanku kepada Allah. Nabi Yakub sandarkan urusannya kepada Allah. Kesedihannya kehilangan Nabi Yusuf, maka suatu saat Nabi Yusuf kembali lagi dan matanya Nabi Yakub kembali sembuh. Sembuhnya mata Nabi Yakub tuh gimana, Pak? Diusap pakai tuh, diusap pakai baju Nabi Yusuf. Jadi kalau ada orang kangen dengan seseorang, apakah orang itu ada atau sudah wafat, ciumin aja pakaiannya. Itu bisa meredakan kerinduan, ya. Makanya kalau kita suka nyimpan barang-barang yang punya kenangan, ya sebetulnya juga ada dasarnya itu. Ketika Nabi Yakub mencium kamis bajunya Nabi Yusuf, diusapkan ke wajah, matanya jadi sembuh. Itu namanya tabaruk. Tabaruk itu artinya ngalap berkah. Boleh. Nah, ketika seorang berdoa menyandarkan harapannya kepada Allah, ini adalah hakikat dari tauhid dan ikhlas. Atau bisa juga karena pendoa menghadap kepada Allah dengan rasa butuh, tidak punya kekuatan apapun. Inilah bentuk penghambaan kepada Allah. Makanya kalau doa itu betul-betul kita itu merasa butuh, merasa ingin dicarikan jalan keluar. Suami istri kan nggak bisa menjaga pasangannya selama 24 jam, betul nggak? Suami kerja, istri di rumah, atau istri kerja, suami di rumah, atau dua-duanya juga kerja. Gimana jaga tuh anak istri kita? Yang bisa menjaga keluarga, anak, pasangan kita, doa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in ma'ataitani. Ya Allah, aku titipkan, aku mohon jagakan imanku, agamaku, keluargaku, anakku, hartaku. Titip sama Allah. Nah, kalau sudah begitu, maka Allah kalau dititipkan sesuatu pasti akan menjaga titipannya. Jadi istri yang takut suaminya macam-macam, doanya begitu. Suami yang takut
istrinya macam-macam juga doanya seperti itu. Nah, kalau kita sudah sandarkan harapan kita sama Allah, itu ada rasa plong. Makanya Allah itu Al-Wakil, kan salah satu nama Allah Al-Wakil. Arti yang kita kasih kuasa untuk menjalankan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah ngasih surat kuasa, ya sudah, biar si wakil inilah yang akan melakukan apa yang kita inginkan. Sudah kita delegasikan, itu kalau bahasa kerennya ya. Jadi ketika kita berdoa, kita sudah mendelegasikan keinginan kita kepada Allah supaya Allah mengeksekusi apa yang kita minta. Mintanya tentu dengan kerendahan hati. Ya kan, nanti di antara salah satu ada berdoa, kalau berdoa jangan mata ke atas. Ya Allah, jangan. Ya. Di antara salah satu doa itu jangan ketika berdoa wajah kita ke atas. Nanti kita sampai ke sana. Inilah makna dari ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak atau intisari ibadah. Berikutnya kita masuk kepada adab berdoa. Juga dalam hadis Rasulullah mengatakan sallallahu ta'ala min fadlih fa innahu ta'ala yuhibbu an yas'ala wa afdhalul ibadati intizarul faraj. Dalam hadis lain Rasul juga mengatakan, ini hadis riwayat At-Tirmizi, mintalah kepada Allah dari kemurahannya, sesungguhnya Allah senang diminta. Jadi Allah itu senang diminta. Dan sebaik-baiknya ibadah adalah intizarul faraji. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu datangnya solusi, menunggu datangnya jalan keluar. Hadisnya banyak, beberapa saja yang mungkin punya relevansi. Berikutnya adalah adab berdoa. Adab du'ai wa hiya asyratun. Adab berdoa. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 10. Mungkin enggak 10-nya ini ya, kita sebutkan karena mengingat waktu. Al-awwalu an yatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Yang pertama adalah adab berdoa memilih waktu yang mulia. Maksudnya memilih waktu yang tepat, waktu yang pas. Kapan? Kayaumi Arafata minas sanati, misalnya waktu hari Arafah. Wa Ramadhana minas syuhuri. Jadi waktu di Arafah ini waktu 1 tahun sekali ya. Dan juga pada bulan Ramadan dalam 1 bulan. Kita ini di bulan Ramadan nih, ya, doa. Kan salah satu la turaddu da'watuhum, salah satunya adalah wasaimu hatta yuftira, atau lain wasaimu hina yuftiru. Ya. Ramadan selama 1 bulan itu juga waktu yang tepat untuk kita berdoa. Itu sifatnya bulanan. Wa yaumil jum'ati minal usbu'i. Dan kalau yang sifatnya harian, hari Jumat. Jadi Jumat itu juga banyak berdoa. Wa waqtis sahari min sa'atil lail. Dan juga waktu sahur setiap malam. Waktu sahur itu setiap malam ya, menjelang subuh, kira-kira sepertiga akhir malam itu waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di antara tanda hamba-hamba Allah yang beriman adalah kalau waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa kan kita dapat sahur nih ya. Mungkin hari-hari biasa kita mungkin nggak puasa, tapi kok selama bulan Ramadan kita sahur itu. Nah, selama waktu sahur itu doa ya. TV matikan, jangan nonton TV itu. Nggak ada manfaatnya nonton TV di waktu sahur.
Itu di situ mohon ampun, istighfar. Bahkan dalam satu riwayat bahwa inna Yaqub ala nabiyina alaihi salam innama qala li banihi sawfa astaghfir lakum rabbi lihat wa fi waqtis sahari. Dulu kan nanti anak-anaknya Nabi Yakub itu kan menyesal sudah mempersekusi saudaranya sendiri Nabi Yusuf. Ternyata nggak meninggal, malah jadi orang besar, jadi Mesir kan. Kemudian kan anak-anaknya itu menyadari kekeliruannya dan anaknya minta Nabi Yakub ayahnya memohonkan ampun kepada Allah. Kapan Nabi Yakub mohon ampun untuk anak-anaknya? Maka Nabi Yakub memilih memohonkan ampun untuk anak-anaknya pada waktu sahur. Tuh. Boleh juga ditiru nih kita orang tua, kalau kita pengen mohon ampun untuk anak kita, bacanya di waktu sahur. Itu menurut riwayat At-Tabari. Sementara menurut riwayat At-Tirmizi, Nabi Yakub memohonkan ampun pada malam Jumat. Wa takhiru du'a ila lailatul jum'ati ja'a fi hadisi Ali radhiyallahu anhu inda Tirmizi. Sementara Nabi Yakub juga dan riwayat lain mentakhirkan, menunda doa itu pada malam Jumat. Bisa jadi kalau digabung dua riwayat ini mungkin malam Jumat di waktu sahur. Jadi kalau kita berdoa, pilih waktu yang tepat, pilih waktu yang memang di situ kalau berdoa itu Allah kabulkan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, as-sani an yaghtanima al-ahwala asy-syarifatan. Yang kedua, memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, momentum yang tepat. Kapan? Misalkan di saat berada di barisan jihad atau perang. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna abwaabas samai tufattahu inda zahfis sufufi fi sabilillah. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya pintu-pintu langit itu menjadi terbuka saat pedang itu dihunuskan. Gitu ya. Jadi udah dibawa barisan perang itu. Tapi hadis ini jangan dibawa dilegitimasi sebagai membenarkan tindakan tawuran. Wah, anak muda tawuran bawa golok, bawa samurai. Bukan. Itu bukan jihad. Itu kriminal. Wa inda nuzulil ghaisi, kemudian juga saat turun hujan. Saat turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya deras dan bawa manfaat. Nabi ngajarkan doa ini karena memang kondisi Arab itu kan jarang hujan, ya. Kalau di tempat kita hujan terus, kalau doa ya Allah lebat, ya Allah lebat, ya Allah, bisa jadi banjir. Benar nggak? Iya. Nabi tahu nanti suatu saat nanti ada umat yang salah nih, maka datang Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah lebat deras tapi manfaat gitu loh. Jangan lebat deras bawa banjir, gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau musim hujan doanya Allahumma nafi'an gitu ya. Ya Allah semoga manfaat. Nanti kalau minta deras dikasih banjir. Seperti beberapa waktu lalu ya. Subhanallah. Kapan lagi? Berikutnya adalah wa inda iqamatis shalawatil maktubah. Saat azan dan iqamah. Tuh tadi kita ada timer ya, berapa menit Ustaz Munfazir? 10 menit ya Ustaz Hilman tuh. Dikasih waktu 10 menit.
Bahkan kemarin pada taklim sebelumnya itu ketika sudah azan, sebelum kita sholat subuh boleh baca zikir 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Tuh kemarin ya ada ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu doa bisa tolak miskin. Itu ya. Bisa memancing rezeki. Dan Allah akan menciptakan satu malaikat yang tugasnya bertasbih, dan tasbih itu dicatat, diberikan pahalanya buat orang yang zikir itu. Makanya masuk masjid sampai sini masih ada waktu, di rumah udah sholat qobliyah subuh, ya udah baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu 100 kali, paling juga 5 menit. Saya juga begitu, kalau masuk masjid belum ini, saya sholat qobliyah di rumah sampai di parkiran belum, ya udah saya zikir aja di mobil, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi saat azan dan iqamah. Kemudian kapan lagi? Fagtanimu ad-du'a fiha. Ad-du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Kemudian as-shaimu la turaddu da'watuhu, dan juga berdoa saat berpuasa. Ini kalau nggak salah kemarin malam itu saya ngisi di sini, diantaranya itu ketika menjelang waktu-waktu berbuka ya, 5 menit sebelum azan maghrib itu waktu yang bagus buat berdoa. Makanya kan sebetulnya suka diajarin tuh, kalau 5 menit menjelang azan biasanya kalau masjid-masjid suka doa ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afun, dan seterusnya. Gitu kan? Itu bukan sekedar tanda sebentar lagi masuk waktu maghrib, bukan. Pertama begitu, juga kedua memang menjelang berbuka itu dianjurkan berdoa. Makanya kalau kita berdoa di rumah itu dengan anak istri, 5 menit panggil semua duduk di atas meja, doa. Handphone lepas, geletakin di depan masing-masing gitu. Doa terserah, doa. Atau kalau nggak mau doa bingung, seperti yang saya ajarkan doanya Nabi apa kemarin tuh yang saya katakan? Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Al-Qasas surat 28 ayat 24. Surat Al-Qasas itu juga disebut dengan surat Musa, surah Musa, sebab bisa jadi karena Nabi Musa berdoa di situ, dan juga kisah Nabi Musa ada dalam surat Al-Qasas. Dan juga di antara waktu yang kita gunakan untuk berdoa adalah saat kita sujud dalam sholat. Warawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minan Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azimu fihi rabb tabaraka wa ta'ala. Kata Rasul, aku melarang baca Quran lagi ruku jangan baca Quran. Lagi ngafalin Quran sambil ruku dia baca, itu jangan. Bukan tempatnya baca Quran ketika ruku. Ausajidan juga ketika lagi sujud, jangan. Fa amma ruku fa'azimuhu fi rabb tabaraka wa ta'ala. Sementara ruku itu maka agungkanlah Tuhanmu. Wa amma sujudu fajtahidu fihi bidu'a. Adapun kalau sujud boleh memperbanyak saat sujud itu dengan berdoa. Fa innahu qaminun an yustajaba lakum, sebab di antara sujud itu adalah qaminun an yustajaba lakum. Qamin itu artinya punya peluang besar doamu dikabulkan. Tapi ini dianjurkan kalau sujud mau doa agak lama, sholat sendiri ya. Ya, jangan lagi sholat jamaah, orang sudah bangun dia masih sujud, jangan. Karena nanti ada potensi, oh dia sholatnya, jangan. Nanti termasuki riya, jangan. Kalau jamaah ya sudah ikutin aja imam bangun, udah
Imam udah mau assalamualaikum dia masih sujud. Itu keliru. Yang ini nih kalau di sholat sendiri, ya, nggak ada ngelihat siapa-siapa di rumah, sholat sunnah, silakan memperbanyak doa saat sujud dalam sholat. Apalagi mohon maaf sujudnya lama sambil gesek-gesekin jidat, jangan. Itu juga bukan sunnah Nabi, ya, mohon maaf. Jidat hitam itu bukan sunnah Nabi. Jangan ngerusak jidat, ngerusak karpet lagi. Jadi itu diantara memilih keadaan yang mulia. Kata Imam Al-Ghazali di sini, wa bil haqiqati yurja'u syaraful awqati ila syarafil halati aidan. Kenapa satu keadaan itu bisa menjadi mulia, menjadi tepat? Karena ini berkaitan pada kemuliaan keadaan juga. Contoh kemuliaan waktu sahur berkaitan dengan beningnya hati dan ikhlasnya hati itu. Kenapa waktu sahur itu doa jadi mudah diijabah? Karena ada kaitannya dengan keadaan orang yang berdoa, yaitu apa? Yaitu keadaan beningnya hati dan ikhlasnya hati. Kan kalau waktu sahur hati kita itu jadi plong, ya, jadi adem. Nah disitulah berdoa itu enak. Makanya kita kalau berdoa dalam keadaan pikiran kita itu udah berkecamuk, itu doanya itu udah susah konsen. Nah waktu yang bisa membuat hati bening, hati ikhlas itu saat sahur. Iz waktu sahari waktu safa'il qalbi wa ikhlasi. Wa yaumu arafah yaumul jum'ati waktu ijtima'il himami wa ta'awunil qulubi ala istidrari. Sementara misalkan hari Arafah dan hari Jumat adalah waktu di mana bersatunya keinginan dan dukungan hati untuk mendapatkan rahmat Allah. Hari Jumat, hari Arafah itu ya. Orang tuh di situ kan hati kita itu, fisik kita bersatu dengan masyarakat Jumat, nah makanya hari Jumat. Dan juga kita punya keinginan, dan hati kita juga mendukung untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Jumat itu usahakan datang sebelum azan Jumat. Jangan sengaja dipas-pasin udah azan baru berangkat. Ya Allah, nanti nggak diceklis sama malaikat. Kan malaikat ngabsen tuh hari Jumat di pintu. Siapa yang masuk catat, checklist. Kalau dia azan malaikat udah masuk ke dalam, yang datang belakangan malaikat nggak dicatat. Jadi jangan biasakan azan baru berangkat. Bahkan harus punya rasa malu kalau azan baru ke masjid, kalau memang nggak ada kegiatan yang penting-penting banget. Jadi yang kedua, pilih keadaan yang mulia, yang tepat. Yang ketiga berikutnya, an yad'uwa mustaqbilal qiblati wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yura bayadu ibh. Kemudian menghadap kiblat dan juga mengangkat dua tangan, bahkan sampai kelihatan putihnya ketiak gitu ya. Jadi menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Rawa Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-mauqifa bi Arafah wastaqbala al-qiblata wa lam yazal yad'u hatta gharabatis syamsu. Dari Jabir bin Abdullah. Nah, di sini aja ngelihatnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat wukuf di Arafah dan menghadap kiblat, dan Rasul wa lam yazal yad'u hatta gharabatis syams, bahkan Rasul berdoa sampai tenggelam matahari. Sampai maghrib Rasul berdoa menghadap kiblat. Wa qala Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbukum hayyun karimun yastahyi min abdihi iza rafa yadihi ilaihi an yaruddahuma safran.
Inna rabbakum hayyun, bukan hayyun ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kalian maha pemalu, bukan maha hidup, dan maha pemurah, di mana Allah merasa malu kepada saat hambanya mengangkat kedua tangannya, maksud berdoa, dan mengembalikan permintaannya dengan tangan hampa. Jadi kalau kita berdoa ini angkat tangan, Allah tuh malu tuh. Apa yang kita minta Allah nggak kasih, artinya tangan kosong gitu ya. Allah tuh malu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita angkat tangan doa, Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi berdoa mengangkat tangan. Ini secara umum ya. Tapi ada saat doa itu nggak angkat tangan. Kapan? Doa nggak angkat tangan, yaitu saat khatib sedang berdoa. Jadi pada khutbah kedua khatib mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, khatibnya jangan angkat tangan. Udah. Itu pengecualian ya. Tapi kalau ada khatib angkat tangan, apakah batal? Enggak. Tapi kalau dipilih mana yang afdol? Enggak. Yang angkat tangan jamaah. Kalau di doa kunut angkat tangan enggak? Angkat. Jangan enggak angkat tangan. Terserah Bapak mau pro dengan kunut atau enggak, angkat tangan. Apakah mau enggak kunut atau enggak, angkat tangan aja. Ya termasuk ketika kunut subuh mengangkat tangan. Allahumma, ya, baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, angkat tangan. Jadi kalau ketika hambanya mengangkat tangan, Allah malu ketika hambanya itu menurunkan tangannya, permintaannya itu tidak diberikan. Berikutnya lagi, jika summa yang bagi an yamsaha bihi ma wajhahu fi akhir doa. Sehabis berdoa dianjurkan untuk mengusap wajah dengan dua tangan. Ini hati-hati, ada narasi di medsos habis doa nggak perlu mengusap wajah. Justru itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah malah. Yang nyunnah malah habis doa mengusap wajah. Makanya orang yang ngaji lewat medsos itu rentan mendapat paham-paham yang kurang pas. Wa qala Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah selalu menengadahkan tangannya. Ingat, kana. Ini kalau orang belajar hadis, kalau ada hadis kana Rasulullah, itu berarti Rasul selalu. At-ta'biru bi kana. Kana nabiyyu, kana Rasulullah, itu artinya selalu. Tuh, dari redaksinya saja sudah menandakan bahwa itu selalu. Kata Umar, yang ngomong kan Umar. Apa Umar kurang terpercaya kredibilitasnya? Umar sahabat Rasul, apakah dia bohong meriwayatkan hadis Nabi? Kan enggak. Apalagi kata Umar, karena Rasulullah, Rasul berarti selalu kalau doa angkat tangan. Dan beliau tidak menurunkan melainkan setelah mengusapkan kedua tangan tersebut ke wajahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kan gitu ya. Jadi habis berdoa mengusap kedua tangan. Riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi itu kan riwayat hadis yang kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Jadi kalau mengatakan habis sholat ngusap wajah itu nggak nyunnah, justru yang ngomong nggak sunnah. Nah kasus kunut, kalau kunut ngusap nggak wajahnya. Nah kalau baca kunut tidak mengusap wajah. Tapi kalau mengusap juga nggak apa-apa juga.
sebab berdasarkan keumuman hadis habis berdoa mengusap wajah. Artinya tidak membatalkan sholatnya. Kalau ditanya mana lebih utama, tidak mengusap wajah ketika setelah baca kunut subuh. Berikutnya juga wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a damma kaffaihi. Kata Ibnu Abbas juga adalah Rasulullah kalau berdoa selalu menggenggam kedua tapak tangannya dan mengarahkan searah wajahnya. Jadi gini ya, digenggam damma kaffaihi. Damma itu artinya digabungkan. Nih ya, damma kaffaihi. Kalau ini faraka kaffaihi. Ini. Jadi kalau doanya udah sangat banget kita ya udah. Ya Allah, udah. Aduh. Dua tapak tangan. Damma kaffaihi. Itu juga termasuk anjuran ketika berdoa. Kemudian juga wala yarfa'u basarahu ila samai. Tuh, doa ketika lagi doa jangan mengangkat kepala ke atas. Doa itu kan tadi ma'al khudu, dengan disertai ketundukan hati doa. Jangan doa itu. Ya. Ada nggak yang doa begitu tuh? Allah. Ya. Ini soal kecil ya, soal doa aja kita belum lulus di sini kita ini. Jadi itu, makanya orang tuh ngaji, kalau ngaji kitab Yahya, ya Allah banyak banget itu ilmu yang didapatkan. Jadi jangan mengangkat penglihatan, mendongakkan wajah ke arah langit. Ini riwayat Imam Muslim loh. Berikutnya adalah hafdhus sauti bainal mahafati wal jahri, yaitu berdoa dengan suara lirih antara tidak terdengar dan juga tidak terlalu keras. Nah, ada berikutnya 4 sampai 10 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kalau dikasih isinya termasuk juga berdoa jangan terlalu dibuat-buat supaya seperti puisi, juga sebaiknya jangan terlalu. Ya, juga termasuk tuh nanti ya, nanti kita bahas itu. Terus juga kemudian juga betul-betul konsentrasi kita berdoa dan juga mengulangi doa dan memulai doa dengan zikir kepada Allah. Yang itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Udah cukup ya? Silakan Pak Haji Handi. Ya, fadhol. Tadi ada disebutkan waktu-waktu yang mustajab berdoa. Ya, lalu juga menyampaikan bahwa berdoa kamu maka akan dikabulkan. Maksudnya itu yang waktu mustajab itu apakah doanya lebih cepat dikabulkan atau gimana? Kan semua doa harusnya dikabulkan. Iya. Ayat itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan kan pada prinsipnya Allah mengabulkan doa hambanya pada keadaan apapun, pada waktu apapun, prinsip. Tapi ada pengecualian, ada waktu-waktu tertentu yang kalau kita berdoa itu kata Rasul fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Waktu-waktu tertentu itu punya potensi besar doanya lebih cepat untuk dikabulkan. Asra'u lil ijabah, lebih cepat. Nah, makanya kita dikasih waktu ya. Bulan Ramadan kasih waktu berdoa, gunain. Nanti 10 malam akhir Ramadan gunakan. Maksudnya itu waktu-waktu yang tertentu lebih cepat dikabulkan. Gitu ya. Yang lain bisa dikabulkan, tapi potensinya itu. Makanya ada waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang pas. Al-awqatus syarifah. Gitu Pak Haji Handi. Ada lagi?
Cukup ya? Cukup ya? Baik, kalau cukup insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang adab doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.